ini buta. Hati kita tak mengenal Allah. Hati kita tidak bermusyahadah dengan Allah. Bagaimana kita akan bisa ingat dengan Allah itu Bapak Ibu? Contoh, Ustaz beri. Ya. Ustaz punya anak Bapak Ibu. Nama anak Ustaz itu namanya Rashid. Ustaz beri. Tahu sama Bapak Ibu namanya Rashid. Kira-kira Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu mengingat anak Ustaz yang bernama Rashid itu di sini? Nggak bisa ya. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu malam ini duduk di sini, bisakah Bapak Ibu itu mengingat suami, mengingat istri, mengingat anak, cucu dan menantu ayah ibu kita, walaupun ayah ibu kita, anak, cucu, menantu kita itu jauh dari sini? Bisa Bapak Ibu? Apa sebabnya? Kenal, sudah menyaksikan, sudah curhat, sudah berdialog. Begitulah sebenarnya kita kepada Allah. Kalau kita belum berliqah dengan Allah, belum bermusyahadah dengan Allah, belum bermuajahah dengan Allah, bagaimana hati ini akan hadir bisa ingat kepada Allah? Jadi kalau hati tidak hadir kepada Allah, boleh jadi sholat kita itu bisa menghayal, bisa berimajinasi, menerawang dan melamun Bapak Ibu. Bagaimana supaya hati bisa hadir kepada Allah? Bersihkanlah hati ini. Ya, hendaklah hati ini mesti diberi pakaian namanya ilmu tasawuf. Sebab kalau hati kita itu kafir, apa kata Rasul? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Haram noji kata Rasulullah. Nah itu Bapak Ibu haram noji. Haram sangat. Maksudnya haram sange. Tidak masuk surga seseorang itu, walaupun dia itu adalah ahli ibadah, walaupun dia itu ahli sujud, tidak masuk surga kata Rasul kalau di dalam hatinya ada sebesar zarah sifat kibir, sifat sombong. Jangan main-main Bapak Ibu dengan sifat takbur itu. Walaupun sebesar zarah sifat sombong yang ada dalam hati kita, itu akan menjadi batu licin buat diri kita. Batu penaruang namanya Bapak Ibu. Saya silie nyawa Bapak Ibu. Aco-aco wataga di batu licin tuh, insya Allah tajungkang nyawa kalau nak tajilapa. Boleh jadi Bapak Ibu nak ngerti dah. Nak ngerti mah tahu wak. Jadi walaupun kita ini dikatakan ahli ibadah, ahli sujud, tapi kalau hati ini takbur, hati ini sombong, tidak ada gunanya. Tubuh ini aja yang dikatakan ahli ibadah, tubuh ini aja dikatakan ahli surga, tapi hatinya kafir kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ketika begitu Rasul berbincang dan berdialog dengan sahabatnya Bapak Ibu di masjid, lalu datanglah seorang pemuda oncong-oncong. Saya masuk ke saji Bapak Ibu, lihat oncong-oncong Ustaz. Mau duduk-duduk saya, masuk awak di sekolah, mau duduk-duduk doang. Masuk-masuk ya. Ya. Lalu sambil menenteng sendal jepitnya, ya, Rasulullah katakan sebelumnya, sebentar lagi ahli surga akan masuk ke masjid ini. Itu kata beliau. Diperhatikan oleh siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Siapalah gerangan yang dimaksud oleh Rasul? Karena di dalamnya ada sahabat semuanya. Rupanya Bapak Ibu, tak lama Nabi berkata, betul lah Bapak Ibu, masuklah seorang pemuda, ya, sambil menenteng sendal jepit, oncong-oncong masuk ke dalam duduk-duduk senyum. Lalu sahabat heran, ya, apa mungkin orang ini ahli surga? Ini hatinya berkata, kenapa dilihat wajahnya nggak glowing, kata ibu-ibu. Nah tuh, kilik tuh Pak Bu, ya. Tapi nggak mungkin lah, ini Nabi yang mengatakan. Kalau Nabi yang mengatakan ini benar nih,
Besoknya Nabi ngasih tausiah lagi. Apa kata Rasul? Sebentar lagi ahli surga akan masuk dan datang ke tempat kita. Sahabat menunggu juga siapa yang gerangan yang dimaksud oleh Rasul. Rupanya yang masuk hari kedua itu Bapak Ibu adalah orang itu juga. Ya. Tambah risau juga alati sahabat. Nah, ke orang yang di surga atau tidak nih? Karena mau lihat pakaiannya, lihat caranya. Mau mungkin kan Bapak Ibu? Ya. Tidak glowing, tidak ada berhasil itu. Tapi tak mungkin pula lah. Karena Nabi yang menjelaskan. Nabi yang memberitahukan. Ini pasti ini. Ya karena Nabi yang menjelaskan. Nabi tidak pernah berbohong. Besoknya Bapak Ibu, Nabi ngasih tausiah lagi. Nabi juga menyampaikan hal yang sama. Sebentar lagi, ahli surga akan masuk. Diperhatikan oleh sahabat, rupanya yang masuk itu juga adalah orang itu juga Bapak Ibu. Ketika itulah Abdullah bin Amr. Dia penasaran Bapak Ibu. Setelah Rasulullah selesai mengasihkan wejangan, kemudian semua bubar. Lalu diam-diam Abdullah bin Amr itu membuntuti pemuda itu. Di mana beliau ini tinggal nih? Dilihat-lihat, dicari-carilah oleh sahabat tadi itu di mana tinggalnya. Rupanya tinggalnya beliau itu di Darul Iqra rupanya. Di Darul Iqra. Oh ini tempatnya Akademi Darul Iqra. Besok dia datang ke situ Bapak Ibu, diam-diam lah beliau ini datang, menyamar dia, dijumpainya lah beliau itu. Ya. Disitulah dia menyampaikan sesuatu bahwa dia adalah sebagai seorang musafir. Ya, ingin numpang bermalam di situ beberapa hari. Karena beliau ini adalah orang yang baik, orang yang dermawan, ya, maka beliau silakan bermalamlah di sini beberapa malam. Hari pertama Bapak Ibu, Abdullah bin Amr ini dia sholat tahajud. Sholat tahajud dia. Sedangkan yang beliau yang dikatakan oleh Rasul ahli surga, tak ada sholat tahajud Bapak Ibu, ngorok saya bunyi. Lalu tanyalah, apa mungkinlah beliau ini ahli surga? Saya sholat, dia ngorok aja deh. Besoknya Abdullah bin Amr itu, ya, puasa Senin dia Bapak Ibu. Beliau tidak ada puasa, menyiapkan makan untuk anak bininya. Tak mungkinlah beliau ini ahli surga. Saya ini puasanya nggak puasa. Besoknya Abdullah bin Amr sholat duha. Beliau masih mengasah-asah parangga Bapak Ibu. Ditanya oleh Abdullah bin Amr, Bapak kerjanya apa? Saya ini sebagai seorang petani. Jam berapa Bapak pergi? Begitulah bahasanya, jam 9. Sampai mereka pulang kembali, tak ada sholat duha Bapak Ibu. Hari ketiga itulah Abdullah bin Amr itu betul-betul dia terus terang kepada tuan rumah itu. Wahai Bapak, ya pertama kali saya minta maaf kepada Bapak. Saya ini bukanlah sebagai seorang musafir. Saya ini sengaja ingin bermalam di rumah Bapak ini karena aku ingin tahu jawabannya. Karena Bapak secara diam-diam tanpa Bapak ketahui, Rasulullah mengatakan Bapak ini ahli surga. Ya. Lalu saya ingin tahu apa amalan Bapak. Kenapa Bapak dikatakan oleh Rasul ahli surga? Makanya saya ingin bermalam di sini. Maafkan saya Bapak kalau saya berbohong. Apa kata Abdullah bin Umar? Apa sebenarnya amalan Bapak sehingga Bapak dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga? Kalau saya perhatikan, saya sholat tahajud, Bapak tidak ada sholat tahajud. Saya puasa Senin, Bapak tidak ada puasa Senin. Saya sholat duha, Bapak tidak ada sholat duha. Tapi kenapa Bapak ini dikatakan sebagai ahli surga? Apa kata beliau? Wahai Abdullah, apa yang engkau sampaikan itu benar. Engkau mampu sholat tahajud, aku tak mampu sholat tahajud. Tapi tolonglah Abdullah, doakan aku kepada Allah supaya aku mampu sholat tahajud sama seperti engkau. Benar itu Abdullah. Ya. Engkau mampu sholat duha, aku tak mampu sholat duha. Tapi tolonglah Abdullah, doakan aku kepada Allah supaya aku bisa sholat duha. Benar wahai Abdullah. Ya. Engkau mampu puasa Senin, aku
aku tak mampu puasa Senin, tapi tolong Abdullah doakan aku kepada Allah supaya aku bisa juga puasa Senin sama seperti engkau. Baik Bapak. Tapi aku ingin tahu apa amal Bapak sebenarnya. Barulah disampaikan oleh beliau, wahai Abdullah, aku hanya mampu mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul dan itu aku sanggupi. Itu yang aku bisa. Apa itu Bapak? Penasaran Abdullahnya, mau cepat-cepat jawabannya. Wahai Abdullah, aku ini setiap hari, ya, aku selalu menjaga hatiku. Ya. Bagaimana hatiku ini tidak sombong, hatiku ini tidak ria, hatiku tidak ujub, hatiku tidak dengki kepada tetangga, kepada teman, pada sahabat. Disitulah Abdullah itu heran, kaget. Inilah amalan yang terberat, ya, yang ia tidak mampu untuk mengamalkannya. Sholat tahajud ringan, sholat duha ringan, puasa Senin ringan. Tapi yang paling berat kata Abdullah, inilah amal yang paling berat. Menjaga hati setiap hari, menjaga hati setiap jam. Bagaimana hati itu tetap fitrah, hati itu tetap berbaik sangka, itu yang sulit. Disitulah Abdullah mendapatkan jawabannya. Dengan kebersihan hatinya, dengan kesucian kolbunya, dia tidak dengki, dia tidak sombong, dia tidak berburuk sangka kepada orang. Inilah rupanya amalan yang menghantarkan dia untuk bisa sampai kepada surga. Itulah yang dikatakan oleh Rasul. Makanya Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalatun. Tidak masuk surga seseorang apabila hatinya itu ada dengki, walaupun itu sebesar-besar. Maka supaya hati kita tidak dengki, hati kita tidak iri, hati kita tetap fitrah, berilah dia pakaian bungkus hati kita itu dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu mempelajari seluk-beluk hati, bagaimana hati itu bisa ikhlas, bagaimana hati kita itu bisa sabar, bagaimana hati kita itu bisa bertawakal. Untuk bisa hati itu sabar, ikhlas dan tawakal, belajar dari ilmu tasawuf. Karena di hati inilah Bapak Ibu tempat memandang sifat kamalnya Allah itu. Sifat kesempurnaan Allah. Karena hati ini tempat memandang sifat kesempurnaan Allah. Ketika Bapak Ibu berzikir, maka disitulah kita mengalamatkan zikir subhanallah itu pada hati. Jadi subhanallah itu di hati makomnya menilik. Alhamdulillah pada batang tubuh ini. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita telah sempurnakan syariat kita telah sempurnakan tarekat kita, yaitu tubuh dan hati kita, maka jalan yang ketiga itu, ini yang disebut namanya jalan hakikat, sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Hakikat itu yang dikatakan sebenar-benarnya jalan. Maka wajib kita mempelajari ilmu hakikat itu. Karena ilmu hakikat itu, ya, itu adalah pakaian bagi ruh. Jadi pakaian bagi ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid. Jadi bagaimana supaya ruh kita itu tetap dalam keadaan fitrah dan suci dia? Berilah ruh kita itu pakaiannya. Pakaian ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid, mengesahkan Allah. Karena ruh inilah yang berjanji di hadapan Allah. Ruh inilah yang berbaiat kepada Allah. Belum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani, dia telah berjanji di hadapan Allah itu. Apa kata Allah? Alastu bi rabbi. Bukankah aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu? Maka apa jawaban sekalian ruh? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Kami yang bersaksi ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka.
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang aku sembah, yang aku tuju, yang aku nyatakan melainkan hanya Engkau ya Allah. Kata roh. Maka ketika itu pula lah Allah mengangkat saksi kepada ruh itu. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, kata Allah, Engkau adalah Muhammad, utusan aku, kata Allah. Maka ketika kita telah bersyahadat dan bersaksi di hadapan Allah, barulah Allah takdirkan kita ini 4 hal sebagai bukti janji kita kepada Tuhan. Apa 4 hal yang Allah tetapkan kepada diri kita? Langkahmu, rezekimu, pertemuan dan mautmu, aku takdirkan itu. Dan itu telah aku kalungkan pada lehermu masing-masing. Wa kula insan alzamnahu ta'ira fi unuqihi. Setiap diri kita ini, di mana amal perbuatan kita itu telah dikalungkan Allah pada leher kita masing-masing. Apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, baik terhadap orang kita cintai dan orang kita kasihi, semuanya itu catatan amal perbuatannya telah aku kalungkan pada lehernya masing-masing. Rupanya hidup ini Bapak Ibu tidak akan pernah keluar daripada tanah. Tidak ada bisa kita keluar daripada tanah. Kalaulah hidup kita tidak pernah keluar daripada takdir, itu artinya apa? Hidup kita ini hanyalah menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah yang telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum adanya alamnya. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Kata Allah, maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa sana. Aku telah menuliskan, aku telah menetapkan takdir masing-masing daripada makhluk itu 50.000 tahun sebelum terjadinya alam. Dalam hitungan kita Bapak Ibu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Itu sudah tertulis. Jadi tidak ada hidup ini kebetulan Bapak Ibu. Kita ada tidak pernah kebetulan. Kita hidup tidak ada kebetulan. Kita mati pun tidak ada kebetulan. Dapat bini, dapat udah tidak ada kebetulan. Dapat anak tidak ada kebetulan. Sakit, sehat, senang, susah, tidak ada kebetulan. Semuanya telah tertulis di dalam catatan kita. Maka disitulah kita mesti mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Supaya hidup kita ini tidak galau. Tidak bakal camuk sihnya Bapak Ibu. Tidak rusuhnya awak. Ya. Supaya kita tidak gamal, tidak galau, tidak panik dalam menjalankan hidup. Maka serahkan kepada Allah. Pandang Allah di atas segala-galanya. Kalau sudah terpandang Allah di atas segala-galanya, jikalau Allah berikan kepada kita kebaikan dan kemuliaan, maka pandang di hati ini bahwa Allah sedang memperlihatkan akan kasih sayang dan kemurahan dirinya kepada kita. Maka disitulah kita mensyukurinya, karena itu adalah nikmat. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang aku berikan kepada dirimu, semuanya itu kul min indillah, datang daripada aku. Iza ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat itu, kata Allah, pasti kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sekiranya Bapak Ibu, kita rajin beribadah, rajin kita beramal, banyak pun amal dan ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu, itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh saja, nikmat penglihatan. Satu nikmat penglihatan yang Allah titipkan kepada kita, itu belum sebanding dengan amal yang kita lakukan. Belum lagi namanya nikmat pendengaran. Belum lagi namanya nikmat lisan.
Apatah lagi kalau amal kita itu dibandingkan dengan di surga, maka itu jelas tidak akan pernah sepadan dan sebanding dengan amal kita. Seiprit pun amal kita tidak menggoyangkan timbangan amal. Lalu apa yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah? Begitu kita memahaminya. Maka pada saat kita ini juga diberikan Allah titipan ujian, musibah, ujian yang bertubi-tubi. Ketika itu pandang di dalam hati ini bahwa Allah sedang memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan yang pada diri kita ini. Maka disitulah kita menyikapi ujian itu dengan jalan sabar. Makanya Nabi katakan apa kepada diri kita? Tidak ada seorang muslim yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah, walaupun duri yang kecil masuk ke dalam kakinya, kata Rasul, melainkan duri yang masuk ke dalam kakinya, lalu dia sabar menyikapi, karena itu yang tertulis dalam catatan kita Nuh 50.000 tahun sebelum adanya alam. Maka dengan sabarnya kita menyikapi ujian masuknya duri ke dalam kaki, itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, mampu menaikkan makom dan derajat kita. Maka disitulah letaknya kita sabar menyikapinya. Ini yang katakan oleh Rasul, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah perbendaharaan surga. Kalaulah Bapak Ibu sabar dalam menyikapi ujian yang Allah titipkan kepada kita, rupanya perbendaharaan surga itulah diri Bapak Ibu ini. Disitulah letaknya. Rupanya orang dunia itu tidak pernah ada, Bapak Ibu. Yang ada itu orang surga. Orang surga cuma yang ada. Orang surga itu beranak pinaknya itu bukan di surga. Orang surga beranak pinaknya menjalankan cerita Allah bukan di surga, tapi menjalankan cerita Allah di dunia ini. Makanya orang dunia ini tidak pernah ada, yang ada adalah orang surga. Kenapa? Sebelum Nabi Adam singgah turun ke alam dunia, Adam dan Hawa di surga tempatnya Bapak Ibu. Maka kembalinya Adam dan Hawa setelah meninggalkan dunia, tetap pulangnya ke surga itu. Ini yang mesti dipahami dalam menyikapi ujian. Sehingga ujian yang Allah berikan kepada diri kita itu pandang sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Dari mana kita ini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas dan tawakal, kalau Allah belum pernah memberikan ujian itu kepada diri kita? Apa kata Allah Bapak Ibu? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi, jangan kamu mengira-ngira bahwa dirimu itu adalah ahli surga, dirimu itu adalah kekasihku, kalau belum nyata ujian aku titipkan kepada dirimu, kata Allah. Kalau sudah nyata ujian Allah titipkan kepada diri kita ini, lalu kita sabar menyikapinya, kita ikhlas menyikapinya, karena itu datang daripada Allah yang maha baik, datang daripada Allah yang maha tahu dan mengerti. Insya Allah hasilnya tetap adalah baik. Ini yang dikatakan oleh Allah, ini inda zonni abdi. Aku ini menurut saksangka hambaku kepada aku. Kalau saksangkanya baik, insya Allah baik hasilnya. Kalau saksangkanya buruk, jelek, juga buruk hasilnya. Jadi kalau hati ini telah tajam, rohani kita telah bersinar, memandang Allah di atas segala-galanya, insya Allah kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah itu Bapak Ibu. Mampu kita mengambil hikmah dan iktibarnya. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu anggap jelek, kamu anggap buruk, menyedihkan kamu, membuat kamu itu panik, gelisah, susah, padahal itu baik bagi dirimu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam hidupmu, dalam mindsetmu, padahal menurut aku itu jelek hasilnya. Apa sebabnya?
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ini Allah, aku maha tahu terhadap dirimu. Kalau aku maha tahu terhadap dirimu, maka kamu jangan sok tahu, kata Allah. Jangan tua asari daripada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jangan kita itu lebih tua pula daripada Allah. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Aku lebih tahu, kata Allah. Kalau Allah lebih tahu terhadap apa yang diperbuat oleh hambanya, maka ketika kita tidak mampu mengambil hikmah dan itibar dari setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita, di luar diri kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, cucu dan menantu, jagalah kebeningan hati dan kesucian jiwa itu untuk tetap selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah itu, Bapak Ibu, selalu memberikan surprise kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Di mana letaknya? Nih, bermain rasio, bermain rasa kita. Kadangkala Allah itu selalu membungkus surga itu dengan musibah-musibah. Allah bungkus surga itu dengan ujian yang bertubi-tubi. Membuat hatiku gondok, Bapak Ibu. Berbulu hatiku pangkak, hanya menengok kadang menantu tigo sih gambarnya. Lama-lama diperhatikan keluar tarian-tarian itu, bertanduk-tanduk keluarnya. Ketika kita mampu menyikapi itu dengan baik, rupanya ketika dibuka bungkus daripada ujian dan cobaan itu, di sebalik bungkus itu surga rupanya, Bapak Ibu. Makanya tak boleh kita sangka dan suzon kepada Allah. Kadangkala Allah bungkus neraka itu dengan kejayaan, dengan kesuksesan, sehingga kita lupa kepada Allah, lupa kita bersyukur kepada Allah. Lalu terbetik hati ini, aku sukses karena aku jaya karena aku. Ketika itu kita telah menyandingkan Allah dengan keakuan kita sendiri. Pada saat kita lupa, ketika kita buka bungkus kemuliaan tadi, rupanya di dalamnya adalah neraka isinya. Maka itulah rahasianya. Jaga hati, jaga ruhani. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah itu. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, Bapak Ibu, dengan siapa kita mesti berbaik sangka lagi? Dengan Allah saja, Bapak Ibu, kita ada berburuk sangka. Ini yang dikatakan Allah tuh. Malam yasbir bil bala'i walam yarda bi qada'i falyakhrutakh as-sama'i wal yatruk roban siwaya. Barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan, bukan aku timpakan. Tak sabar dia dengan ujian sakit yang aku titipkan kepada dirinya. Walam yarda bi qada'i. Lalu dia tidak ridho dengan ketetapan aku. Padahal dia telah mengakui aku ini sebagai rohnya. Namun dia tidak ridho. Falyakhruj tahta syama'i. Keluarlah kamu dari kolong langit ini. Wal yatruk roban siwaya. Carilah Tuhan lain lagi selain daripada aku, kata Allah. Bangi Tuhan, Bapak Ibu. Itu bangi. Pamerang para Tuhan. Kalau Allah usir kita dari langit dan bumi ini, adakah langit dan bumi yang selain Allah yang punya? Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau kita diusir sama ayah kita, kita bisa tempat kakak kita, bisa kita tempat adik kita, bisa tempat sahabat kita. Tapi kalau Allah yang mengusir kita, usia tagaknya di Tuhan, Bapak Ibu. Angkat kaki dari bumi gua, kata Tuhan. Kamanya wakai hijrah, Bapak Ibu. Nggak ada bumi yang lain lagi, Bapak Ibu, selain Allah yang punya. Makanya kalau kita tidak sabar kita, tidak istiqomah kita, maka Allah marah kepada kita itu. Maka yakin kita dengan janji Allah, yakin kita dengan jaminan Allah, yakin kita dengan kemampuan Allah. Karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah memungkiri akan janjinya, berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak pernah mungkir. Apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita, Allah tidak ada maksud untuk menzolimi dan menganiaya kita ini, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya aku tidak pernah berbuat zalim, berbuat aniaya kepada dirimu. Tak ada keinginan aku membuat kamu sedih, membuat kamu menangis dan kecewa. Apalagi membuat kamu sakit hati kepada aku, kata Allah.
Aku buat takdir itu dengan kasih sayang, dengan bismillah aku tulis. Ya, di kusai-kusai Tuhan dulu Bapak Ibu, dengan lemah lembut Allah itu menetapkan. Tapi siapa yang merasa dirinya terzolimi dan teraniaya dengan takdir yang aku tentukan kata Allah, karena hatinya belum mampu memandang aku sebagai Rabb, tak mampu dia memandang aku ini cinta dan sayang kepada dirinya. Buktinya apa Bapak Ibu? Allah itu sayang dengan diri kita. Kalaulah Bapak Ibu kita yang hadir ini sayang kita dengan diri kita, Allah itu lebih sayang lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan sayangnya kita terhadap diri kita. Kalaulah ayah ibu kita mondek nyawa, itu mondek, emak nyawa, sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada diri kita. Rupanya Allah lebih sayang lagi kepada kita dibandingkan sayangnya ayah bunda itu kepada anak-anaknya. Pernah Rasulullah menguji seorang ibu-ibu, ini mewakili ibu-ibu. Apa kata Rasulullah? Ini siapa ini ibu? Ini adalah anak aku ya Rasulullah. Ya. Maukah ibu membakar anak ibu itu? Tidak ya Rasulullah. Ya. Kenapa tidak mau kata Rasulullah? Ini adalah jantung hatiku ya Rasul. Ini adalah kasih sayangku ya Rasul. Apa kata Rasul? Wahai ibu, kalau ibu cinta dan sayang kepada anak ibu, maka Allah lebih sayang lagi kepada anak ibu dibandingkan sayangnya ibu kepada anak ibu. Begitu Rasulullah menguji seorang ibu. Kalaulah ibu itu sayang kepada anaknya, lalu dia tidak mau membakar anaknya, maka Allah lebih sayang kepada anak itu dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya sayang Allah kepada kita nggak ada batas, nggak ada tepinya Bapak Ibu. Maknanya Allah tidak pernah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesama hamba. Allah tidak pernah memperlakukan manusia sebagaimana manusia memperlakukan sesama manusia. Akan tetapi Allah memperlakukan hambanya sebagaimana Allah memperlakukan terhadap dirinya. Allah memperlakukan sayang dan cintanya kepada kita sebagaimana Allah memperlakukan cinta dan sayangnya terhadap dirinya sendiri. Begitulah kasih sayang Allah itu tidak ada betis. Makanya Allah katakan apa? Inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila summa ihtada. Aku ini Allah Maha Pengampun bagi hambaku yang mau rujuk dan kembali kepada aku. Sekiranya dosanya sebesar bukit dan gunung, sebanyak buih di lautan, jika dibandingkan dengan ampunan dan rahmat aku, kata Allah, maka ampunan dan rahmat aku lebih besar lagi jika dibandingkan dosanya. Itu artinya jikalaulah rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita, lebih besar daripada maksiat kita. Namun siapa yang rujuk dan kembali kepada Allah, Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu dia beriman dan istiqomah beramal soleh sampai habis usia umurnya, maka aku terima taubatnya, aku ampuni segala dosa-dosanya, aku jadikan dia menjadi kekasihku, kata Allah. Begitu sayangnya Allah. Makanya kita, Bapak Ibu, tidak boleh sangka dan suuzon kepada Allah. Makanya setiap ujian yang kita terima, ujian yang kita lalui dalam hidup ini, ya, pandanglah itu sebagai pengasah supaya hati kita betul-betul tajam kepada Allah. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beladang sawit di sini, ya, udah 6 bulan tidak pernah diperhatikan, sekali pergi ke ladang sawit, rupanya udah banyak apanya, rumputnya Bapak Ibu, udah tinggi-tinggi ilalangnya. Bapak Ibu membersihkan ilalang dan rumputnya itu, rupanya sapitnya dibawa, ari yang dibawa, parang yang dibawa, tumpul pula matunya Bapak Ibu, majal, matu tetap tajam. Bagaimanapun Bapak Ibu membersihkan dengan kekuatan tenaga, payah, sulit bersihnya Bapak Ibu. Kenapa? Matanya tumpul dan majal. Lalu muncullah ide, bagaimana supaya ilalang dan rumput ini cepat bersihnya. Sedangkan parangnya tumpul, sabitnya tumpul, maka diasahlah Bapak Ibu. Nah, kalau kuat kali tumpulnya digerinda,
Walaupun di gerinda muncul percikan api, jangan Bapak Ibu khawatir parang itu akan patah. Lihat hasilnya setelah diasah dan digerinda. Setelah diasah, lihat hasilnya adalah tajam dan mengkilat. Ketika sudah tajam dan mengkilat, rambahkanlah Bapak Ibu. Bersihkan, cepat bersihnya itu. Itu maknanya, apabila Allah titipkan ujian kepada kita, sebenarnya Allah sedang menggerinda hati kita. Supaya hati kita itu betul-betul tajam sandarannya kepada Allah. Kalau hati kita telah kuat, sandarannya kepada Allah, sudah kuat tempat bergantungnya kepada Allah. Ketika itu kita merasakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kami, Allah beserta aku. Apa kata Allah? Aku senantiasa menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku, dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Ambil dengan rasa. Di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Tilik lagi ke dalam, di mana ada aku, disitulah nyatanya Allah. Karena Allah itu akhata binnas. Allah itu sudah wujud meliputi akan diri kita ini, zahir dan batin. Kalaulah hidup kita ada bersama Allah, innallaha ma'ana, maka Bapak Ibu adalah salah satu syarat wali Allah sudah terpenuhi itu. Karena inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, dia tidak pernah risau, tak pernah gelisah, tak pernah khawatir dalam menjalankan hidup dalam dunia, dan tidak pernah takut dalam menjalankan kehidupan di akhirat itu. Karena dirinya sudah betul-betul bersama Allah. Inilah yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Kun ma'allah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah. Hadirkan hati, hadirkan rohani kepada Allah. Ketika kita melangkah bersama Allah, ketika kita bicara bersama Allah, ketika kita memandang bersama Allah, ketika kita mendengar bersama Allah, insya Allah kita akan nyaman dan kita akan aman. Karena kita sudah berada dalam dekapan Rahman dan Rahimnya. Tapi apa kata Rasul? Fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiruka ilallah. Kalau belum hadir hatimu bersama Allah, jiwamu belum hidup bersama Allah, maka hendaklah kamu hidup beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Cari guru, cari mursyid, cari sahabat, cari teman. Yang mana guru, yang mana sahabat dan temanmu, hati dan jiwanya telah hidup bersama Allah. Maka wajib kita ini menuntut ilmu. Wajib kita itu berguru. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya Bapak Ibu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Itu maksudnya tuntut ilmu sampai mati. Lai bangun juga baru wajib untuk ilmu itu. Ya, makanya jangan lupa bangun Bapak Ibu, lupa bangun mati. Jangan lalu kami tankilkan sama-sama itu. Kalau parah, kalau keringat bersama Allah. Kalau kita sudah mendapatkan teman, sahabat, guru dan mursyid, insya Allah yusilka ilallah. Dia mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa berliku dengan Allah. Guru banyak Bapak Ibu, tapi mursyid payah mencarinya. Ani, hadirkan hati kepada Allah itu. Dipertajam pandangan rohani kita. Maka hendaklah kita wajib bertauhid, mengesahkan Allah. Karena ilmu tauhid inilah pakaian bagi roh. Bungkus roh kita itu dengan bertauhid, mengesahkan Allah. Esahkan zatnya, esahkan sifatnya, esahkan asmanya, esahkan afalnya. Sehingga betul-betul tidak lagi terpandang dan tertilik akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud. Kalau tidak lagi terpandang akan keakuan diri kita ini yang merasa wujud, maka disitulah betul-betul nyata Allah itu nyata-nyatanya pada dirimu. Pada saat engkau tidak ada lagi bersifat wujud,
dan bersifat hayat. Syaratnya memang Bapak Ibu, kata Nabi, namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Itu saja tuh. Nah, keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Keluar kita dari keakuan kita. Jangan aduh merasuk ambu-ambu tuh aden-aden tuh, kalau nak gara-gara aden tak jadi loh. Aden den naik ambu tuh, aku tuh hilangkan itu batu licin tuh Bapak Ibu. Karena hakikat aden, hakikat aku, hakikat deyen itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang dituju, yang diagungkan, dibesarkan dan dinyatakan melainkan aku. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang diagungkan, yang dituju melainkan Dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, diagungkan dan dibesarkan melainkan Engkau. Rupanya ana, gua, anta hakikatnya Allah. Itu yang mesti kita pahami. Jangan akunya kita Bapak Ibu. Kalau disebut akunya kita, anggaplah namanya Pak Ardi ini ya. Ya, aku Pak Ardi, bilanglah aku Pak Ardi, 80 tahun mati dia sudah. Akunya siapa yang tinggal lagi itu? Akunya Allah. Bilanglah dia Pak Ardi, 80 tahun mati dia. Dia siapa yang tinggal lagi itu? Dia Allah cuma. Bilanglah engkaunya Pak Ardi, 80 tahun mati dia itu. Engkau siapa yang tinggal? Engkaunya Allah. Maka mentauhidkan Allah itu betul-betul tidak lagi terpandang akan keakuan diri ini yang merasa diri kita ini yang berbuat. Selama diri kita ini terpandang, selama diri kita ini merasa, disitulah Nabi katakan wujudu kadzanbun, adanya pengakuan dirimu itu yang dosa itu. Selagi nampak diri kita yang memandang, selagi nampak diri kita yang mendengar, masih nampak kita yang berbuat, itu yang dosa, itu yang nifak batin, itu yang junub batin, itu yang katakan najis batin. Yang dikatakan najis batin, junub batin, nifak batin, pada saat dia tidak mengenal akan Allah. Selama dia tidak mengenal Allah, maka selama itu pula amal ibadahnya adalah hampa dan sia-sia. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat kalau kita tidak bermakrifat kepada yang kita ibadati. Maka mentauhidkan Allah itu betul-betul tidak lagi terpandang akan keakuan diri ini yang merasa diri kita ini yang berbuat. Selama diri kita ini terpandang, selama diri kita ini merasa, disitulah Nabi katakan wujudu kadzanbun, adanya pengakuan dirimu itu yang dosa itu. Selagi nampak diri kita yang memandang, selagi nampak diri kita yang mendengar, masih nampak kita yang berbuat, itu yang dosa, itu yang nifak batin, itu yang junub batin, itu yang katakan najis batin. Yang dikatakan najis batin, junub batin, nifak batin, pada saat dia tidak mengenal akan Allah. Selama dia tidak mengenal Allah, maka selama itu pula amal ibadahnya adalah hampa dan sia-sia. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat kalau kita tidak bermakrifat kepada yang kita ibadati. Ini yang diingatkan Nabi kepada kita. Kamin qa'imin hazumin sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah sholat sampai usang batang tubuhnya nih, sampai lapuk batang tubuhnya, sampai lusuh. Ya. Tapi ibadahnya menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia lakukan, melainkan kata Rasul at-ta'ab wan nasab, hanya rasa capek letih panek sih yang dapat Bapak Ibu. Kalau bahasa usahanya panek-panek awak kaladang tanya. Ya, kapara rajin ke ladang kue tapi hasil nak dorong. Ampu saya.
Hah? Masuk tong sampah sedonya. Ngerti Bapak Ibu, Pak Ustaz tuh. Kalau enggak, rabab saya kenyampen itu. Capek-capek kita beramal, dah tua badan ini beramal, ya, beribadah, tapi karena kita tidak mengenal Allah, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Itu maksudnya. Karena masih ada juga keakuan diri. Lalu bagaimana supaya amal ibadah kita itu diterima Allah, menjadi amal yang bermarifat? Mesti wajib kita itu mengenal Allah, supaya kita tidak menyanding-nyandingkan Allah itu dengan keakuan diri kita itu. Maka jangan dijadikan diri ini menjadi berhala di hadapan Allah. Siapa yang menjadikan dirinya berhala di hadapan Allah, Allah ingatkan apa? Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, Bapak Ibu. Ya, saking banyaknya manusia dan batu sebagai bahan bakarnya, sampai-sampai api neraka itu apa warnanya, Ibu? Tidak pernah Bapak Ibu nengok api neraka, Pak? Kalau Ustaz sampaikan pula, begitu seolah-olah Ustaz lah keluar dari neraka. Api neraka itu saking panasnya Bapak Ibu, warnanya hitam paki, paki hitam ya. Saking angeknya hitam Bapak Ibu, ya. Itu jangan dijadikan. Maka anfusakum, jaga dirimu, pelihara dirimu. Kalau kita sudah mampu menjaga dan memelihara diri daripada azab siksa neraka, baru ahlikum nar, jaga keluargamu. Yang dikatakan keluarga itu ya ayah, ibu, anak, suami, istri, anak, keluarga secara zahir. Tapi keluarga secara hakikat, mana yang dikatakan keluarga yang mesti dijaga? Yang dikatakan keluarga yang mesti dijaga pada diri itu, nih tangan ini keluarga nih, jangan sampai dimakan api neraka nih. Kaki ini keluarga nih, mata, telinga, hidung, muncung tuh keluarga tuh. Jangan sampai dimakan oleh api neraka. Maka wajib kita itu mengenal Allah, tauhidkan Allah itu. Karena di ruh ini tempat memandang sifat jalalnya Allah, Bapak Ibu. Jalal, sifat kebesaran Allah itu nampaknya itu pada ruh. Cobalah Bapak Ibu, kalau ada batang tubuhnya tapi tak ada ruhnya, apa namanya itu Bapak Ibu? Namanya tuh ada ruhnya Bapak Ibu, nah ada batang tubuhnya, apa namanya itu? Ruhnya ada, batang tubuh tak ada. Antu ada tubuhnya, ada ruhnya, tak ada hatinya. Apa namanya itu? Mati rasul. Jadi untuk memandang sifat kebesaran Allah itu, ini pada ruh itu. Inilah, maka disitulah kita berzikir, melafazkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu di ruh itu letaknya. Nih, Allahu Akbar. Jadi mesti jelas alamatnya setiap berzikir itu. Jadi berilah pakaian roh itu dengan cara bertauhid. Lihat, kalau sudah sempurna ilmu syariat kita, ilmu syariat fikih yang nampak pada batang tubuh, karena di situ memandang sifat jamalnya Allah. Kalau sudah sempurna ilmu tarikat tasawuf kita, nampak pada hati, karena di situ tempat memandang sifat kamalnya Allah. Kalau sudah sempurna ilmu hakikat tauhid kita, nyata pada ruh, tempat memandang sifat jalannya Allah, maka buah dari ilmu syariat, tarikat dan hakikat, barulah mendapatkan ilmu ma'rifat. Kalau sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, barulah terbuka namanya sir, rahasia. Orang yang sudah terbuka rahasia pada dirinya, terbuka rahasia hidup, terbuka rahasia mati, terbuka siapa dirinya, terbuka rahasia Allah, itulah dia telah mendapatkan namanya ilmu hikmah. Wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira.
Barang siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah, kata Allah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, tidak sebanding dengan nilai dunia dan seisinya ini. Ilmu sir. Maka tidak ada orang bisa mendapatkan ilmu ma'rifat kalau dia tidak bersyariat, kalau dia tidak bertorikat, kalau dia tidak berhakikat. Jalan untuk mendapatkan ilmu ma'rifat hikmah, ingin terbukanya rahasia, mesti kita itu syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat. Iko yang dikatakan Bapak Ibu, tigo tungku sejarangan namanya. Tahu tigo tungku sejarangan? Nah, ini aku dapat contoh ini. Syariat, torikat dan hakikat. Syariat, torikat, hakikat. Nah, yang ma'rifatnya tungkunya, lihat. Bisanya berdiri tungku itu apabila didirikan di atas tungku syariat, torikat dan hakikat. Lihat. Maka kita wajib bersyariat, bertorikat dan berhakikat. Tubuh kita ini wajib bersyariat, hati kita ini wajib bertorikat, roh kita wajib berhakikat supaya sampai kepada makrifat. Coba kurangkan salah satu dari yang tiga ini. Kita bertorikat, bersih hati kita, kita berhakikat, bening jiwa kita, tapi kita tidak bersyariat. Lihat, jatuh dia Bapak Ibu. Oh, syariat kita bagus, bagus syariatnya, torikatnya bagus, tapi tidak berhakikat dan juga nggak selesai juga Bapak Ibu, jatuh juga dia. Kita bersyariat bagus, hakikatnya cantik, tapi bertorikat tidak juga ada gunanya. Ketiga-tiga ini mesti sempurna pada diri kita supaya mendapatkan namanya makrifat itu. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap sepele hal-hal syariat Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, Ustaz mau nanya sama ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu beli pisang di pasar, ya, mana yang murah harga pisang yang digantungkan itu, yang terbuka kulitnya dengan yang masih terbungkus pisang itu dengan kulitnya ibu-ibu? Yang paling mahal Pak? Yang dibungkus. Yang paling murah? Padahal Bapak Ibu, ibu-ibu beli pisang, ya kan? Walaupun tidak dimakan kulitnya, kenapa ibu-ibu mau beli pisang yang mahal juga? Belilah pisang yang tidak ada kulitnya, murah lagi. Apa sebabnya tak mau beli pisang yang murah, tidak ada bungkusnya? Padahal murah itu kan? Apa sebabnya ibu? Ibu tak mau beli pisang yang tidak ada kulitnya itu? Padahal itu murah. Ibu beli pisang bungkus ada kulitnya, tapi mahal. Padahal kulitnya tak dimakan. Mana pinginnya ibu-ibu? Beli pisang tidak ada kulit atau beli pisang ada kulitnya? Beli pisang itu ada kulitnya. Walaupun mahal, dan mahalnya itu tidak akan pernah kita makan kulitnya. Dengan ada kulit itulah terbungkusnya. Isinya tuh terjaga dan terpelihara isinya. Ketimbang pisang yang sudah terbuka kulitnya, ragu kita Bapak Ibu. Itu mesti syariat itu perlu. Wajib tuh. Wajib kita bersyariat. Jadi setelah kita buka kulitnya, barulah nampak isinya. Makanlah isi itu. Setelah kita makan isinya pisang tadi, barulah di situ dapat rasa. Karena rasa itu di dalam isi. Setelah dapat rasa, disitulah dapat nikmatnya. Jadi kuncinya untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isi, buka kulitnya. Kulit itu tubuh nih, Kau jangan baju le pasrawain dah, Oke payah, Pak. Perlu tuh, wajib tuh, Bapak Ibu. Makanya Nabi contoh yang sempurnanya. Ya, sempurnakan ini semua supaya kita bisa mendapatkan ilmu hikmah. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka disinilah kita memandang sifat koharnya Allah itu Bapak Ibu. Sifat koharnya Allah itu, perkasanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka terlihatlah sifat kebesaran Allah situ. Barulah kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini dia.
quwata illa billah. Tak ada daya dan upayaku bisa kita usul kepada Allah itu. Isinya ketimbang pisang yang sudah terbuka kulitnya, ragu kita Bapak Ibu. Itu mesti syariat itu perlu, wajib tuh. Ya. Wajib kita bersyariat. Jadi setelah kita buka kulitnya, barulah nampak isinya. Makanlah isi itu. Setelah kita makan isinya pisang tadi, barulah di situ dapat rasa. Karena rasa itu di dalam isi. Setelah dapat rasa, disitulah dapat nikmatnya. Jadi kuncinya untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isi, buka kulitnya. Kulit itu tubuh nih Kau jangan baju le basrawain dah dong. Oke payah Pak. Perlu tuh, wajib tuh Bapak Ibu. Makanya Nabi contoh yang sempurnanya. Ya, sempurnakan ini semua supaya kita bisa mendapatkan ilmu hikmah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka disinilah kita memandang sifat koharnya Allah tuh Bapak Ibu. Sifat koharnya Allah tuh, perkasanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka terlihatlah sifat kebesaran Allah situ. Barulah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini dia. Quwata illa billah. Tak ada daya dan upayaku, melainkan hanya daya dan upayanya Allah. Ketika itulah kita Bapak Ibu bisa kita usul kepada Allah itu. Makanya untuk usul kepada Allah, ya, pahami ini, syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat itu ada pada diri kita masing-masing. Maka kenalilah diri kita itu, mana yang diri kita itu yang sebenarnya. Lihat cara memandangnya lagi. Pandang dengan mata zohir, lalu tapiakkan dengan mata hati. Ditapiakkan tahu? Ditilik, disenter dengan hati ini. Ya. Secara zohir, nampaklah batang tubuh ini yang berbuat. Ini secara zohir nih. Ya. Namun ditilik ke dalam, yang berbuat itu adalah hati rupanya. Ini yang dikatakan yang zohir menunjukkan yang batin. Maksudnya, apapun yang diperbuat oleh tubuh, berjalan, duduk, memandang, mendengar, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Kalau hati kita itu baik, insya Allah batang tubuh ini baik nih. Maksudnya apa? Kalau hati kita mendapatkan hidayah, hati kita mendapatkan petunjuk, maka hati itu akan memerintahkan lisan kalau ngomong-ngomongnya baik. Kalau hati mendapat petunjuk, dia akan menyuruh mata kalau memandang-mandang kepada yang baik. Kalau hati mendapatkan petunjuk, dia akan menyuruh akal kalau berpikir yang baik. Itu kalau hati sudah mendapat petunjuk. Tapi kalau hati tidak mendapat petunjuk Bapak Ibu, dia akan menyuruh lisan kalau ngomongnya tak baik. Tidak ada bandrolnya Bapak Ibu. Lantang-lantung saya bahasa Ustaz itu mah. Kalau latu buka sumpek mencoro saya itu. Tak tantu rangka bangi kayak ibu, yang penting awak punya muncung. Itu kalau hatinya itu tak baik, dia akan memerintahkan mata mandang tak baik. Ini tiliknya hati ya. Tilik lagi ke dalam. Rupanya yang berbuat itu bukan hati. Inilah ruini yang sebenarnya. Ya. Diam diri Bapak Ibu tuh. Tilik lagi ke dalam. Rupanya si baliru itu yang sir. Sir ini rahasia. Rahasia siapa? Itu tiada lain rahasia daripada diri Allah tuh. Makanya kita ini adalah rahasia Allah. Al-insanu sirri, ya. Al-insanu sirri, wasiri sifati,
wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Itu artinya apa? Orang yang telah mampu menilik, menyilau dan menyenter ke dalam dirinya, tahu dia siapa rahasia dirinya, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Diri Bapak Ibu itulah tempat memandang nyatanya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu tempat memandang nyatanya Allah, nyata apanya Bapak Ibu? Nyata akan zatnya, nih. Nyata akan sifatnya, nyata akan asmanya, nyata pula akan afalnya. Dua. Untuk melihat nyatanya afalnya Allah nih, pandanglah kepada perbuatan tubuh tuh. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itu sebenarnya nyatanya fiil atau perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, dan Allah pula lah yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang kamu lakukan itu hampa, itu tidak ada. Yang ada itu, yang wujud itu adalah nyatanya perbuatan aku. Kul min indillah. Nih memandangnya. Makanya kalau ada sebesar zarah perbuatan kita, maka itu dikatakan namanya syirik. Namanya syirik jali, Bapak Ibu. Bahasa Mindanya syirik jali. Ya, tubuh ini disebut namanya syirik jali. Mindangnya jali. Jali itu jelas Bapak Ibu, nyata nih Ya, kalau kita mengaku diri kita yang berbuat, betul-betul nyata perbuatan syirik itu. Makanya syirik jali kalau dikupas dari sisi syariat juga nyata pada tubuh. Di mana letak nyatanya pada tubuh itu? Nah, nih misalnya Bapak Ibu punya menantu, ya menantu itu hamil tua Bapak Ibu. Ada orang meninggal tetangga, pergi takziah, takut kan deflasi minimal, ya, dah sentunggak, gantungkan. Nggak ada dah sentunggak, besi berani pun jadi nggak apa-apa ada. Nggak ada panang pincano 7 warna didatangkan pada dukun, itu isinya kuning boleh jari angau situ tuh. Tulis di timah hitam tuh. Itu syirik dah tuh dah. Ya, menggantungkan hal itu kepada sesuatu tadi. Atau bagi bapak-bapak anaknya pergi merantau, takut dia apa-apakan orang nanti. Minimal di sakunya itu ada kumis harimau. Kalau enggak, taring harimau. Kalau enggak, apa harimau sendiri ya? Itu berbahaya tuh. Syirik kan sudah. Hati-hati. Apa kata Allah? La in asabta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu telah berbuat syirik, aku batalkan seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin. Kamu termasuk orang yang rugi dan celaka kata Allah. Sia-sia mau kita. Nah, atau buat rumah, takut diganggu oleh bangsa jin. Didarai rumah itu dulu. Didarai tahu. Dipotong ayam, kalau gadang rumah itu kambing dipotong. Itu darah-darah kan konsennya itu. Tujuannya apa? Supaya tukangnya tidak celaka nanti. Letakkan pisang di atas semua. Kalau letakkan pisang, kalau lapar tukang tidak apa makan dong. Daripada pakai gigi tadi. Ini syirik itu dah. Ini namanya syirik jali itu. Atau punya keris. Ini keris ini selama aku pegang nih, aku selalu pakai berani aku Allah. Hilang aja muncul takut itu. Ajal. Jelas Bapak Ibu. Makanya Allah bilang, wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah fa ma'wahun nar. Barang siapa yang telah terang-terang berbuat syirik kepada Allah, aku haramkan bagi dirinya surga dan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Ini syirik
jali namanya. Kalau Bapak Ibu bisa melepaskan diri daripada syirik jali, syirik yang kedua lagi, bisa enggak kita melepaskan diri kita daripada syirik yang kedua? Syirik yang kedua ini yang disebut namanya dengan syirik khafi, Bapak Ibu, khafi. Khafi itu artinya yang halus. Yang halus itu contoh. Lihat. Siapa ya dalam beribadah yang ditujunya surga, yang ditujunya pahala, maka surga dan pahala itulah yang menjadi sembahannya. Surga dan pahala itu yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Allah hanya sebagai wasilah saja bagi dirinya untuk mendapatkan surga dan pahala. Hati-hati itu. Ya. Makanya surga dan pahala itu juga bisa menjadi batu licin bagi diri kita itu dah. Ketika itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Ibu, ketika beliau akan memberikan wejangan di masjid, ketika itu ada orang yang sholat, ada pula orang yang baca Al-Quran, ada pula orang yang sedang berzikir. Beliau tak ganggu. Sampailah orang ini selesai sholatnya, selesai baca Al-Qurannya, selesai zikirnya. Lalu barulah Abdul Qadir Jailani itu memberikan nasihat. Apa kata beliau? Sesungguhnya Tuhan orang yang sholat, Tuhan orang yang baca Al-Quran, Tuhan orang yang berzikir, Tuhannya itu ada di bawah telapak kakiku, kata beliau. Diambilnya, dia kena nih, Tuhan orang yang sholat ini ya, rupanya uang dinar nih ya. Tuhannya orang yang berzikir nih ya, uang nih. Tuhannya orang yang baca Al-Quran nih ya, dunia. Kalau kita beribadah untuk dunia, dunia itulah yang menjadi sembahan kita. Dunia itu yang menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah hanyalah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia. Allah bilang apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan hamba-Ku beribadah kepada Aku, melainkan betul-betul ibadahnya itu murni, hanya semata-mata untuk diriku seorang saja. La ataqabbalu illa mabtugha bihi wajhi. Aku tak terima amal ibadah hamba-Ku, melainkan amal ibadah yang benar-benar ditujukan untuk diriku seorang saja. Rupanya Allah itu pencemburu sangat, Bapak Ibu. Apa buktinya Allah pencemburu sangat? Buktinya Allah itu pencemburu sangat itu, apa kata Allah? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Aku sekali-kali tidak pernah membuat dua hati di dalam rongga dadamu. Allah tak pernah menciptakan ada dua hati di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ternyata dibuat oleh satu. Maksudnya, kalau hati yang satu itu dibuat oleh Allah, diisi dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu, maka dunia, nafsu tidak akan pernah bisa mengambil bahagia di dalam hati itu, karena hati ini telah dipenuhi dan diisi dengan mahabbah, rindu kepada Allah. Tapi apabila hati ini diisi dengan dunia, diisi dengan nafsu, maka Allah pun tidak akan pernah mengambil bahagia di dalam hati ini, karena hati ini telah diisi dan dipenuhi oleh dunia dan nafsu. Makanya Allah ciptakan hati kita, tujuannya supaya hati kita itu 100% full diserahkan kepada Allah itu seutuhnya. Karena Allah itu pencemburu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita itu ya mendua hati dari Allah. Jangan kita itu berpaling hati dari Allah. Karena Allah itu amat sangat pencemburu itu. Hadirkan hati itu kepada Allah. Inilah rahasianya. Ya, halus. Ada yang lebih halus lagi. Turun kita ke bawah. Secara contohnya, tapi hakikatnya itu dalam. Lihat dia lebih halus. Misalnya ini rumput. Rumputnya tinggi nih. Habis sholat subuh, tak ada juga dibersih-bersihkan dah sebulan juga. Lalu dah pulang orang sholat subuh, terbetik hati ini ya, biarlah aku bersihkan rumput ini. Nanti kalau ada orang bertanya, biarlah orang tahu siapa yang membersihkannya. Biarlah mereka tahu sendiri.
Ketika tak terbetik dan terlintas dalam hati, biarkanlah mereka tahu sendiri siapa yang bersihkan. Itu namanya dah syirik dah, sudah. Itu yang disebut namanya sudah riya, sudah. Walaupun tidak disebutkan, tapi sudah terbetik dalam hati. Kalau ada orang bertanya siapa yang membersihkan rumput ini, biarkanlah mereka ingin tahu sendiri siapa yang membersihkan. Itu dah ujub dah, sudah. Itu dah riya dah tuh. Hati-hati dah tuh. Makanya supaya tidak riya, tidak ujub, betul-betullah ibadah kita itu hanya untuk Allah, Bapak Ibu. Komitmen kita itu. Ini yang kita selalu baca setelah takbiratul ihram. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi yang namanya iblis, Bapak Ibu, dia tidak pernah putus asa. Iblis tidak pernah patah arang. Bagaimanapun ibadah kuat, mampu iblis itu mencari celah dan jalan kapan saatnya dia akan masuk ke dalam batin kita itu. Pada saat kita sholat, beribadah, di situ dikencongkannya hati kita, Bapak Ibu. Dipalingkan hati kita, sehingga hati kita tidak lagi murni kepada Allah itu. Ada maksudnya di dalam ibadah yang kita lakukan. Ini yang saya katakan, jangan sampai ada niat di dalam niat. Siapa yang ada niat di dalam niat, maka hatinya itu telah terjebak, hatinya itu telah terbelenggu oleh namanya iblis itu. Hati-hati. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, disitulah dia masuk tuh. Hajat dan keinginan kita itulah tembok yang paling kuat bagi iblis untuk bersemayam di dalamnya. Jadi betul-betul murnikan ibadah itu kepada Allah. Ya, yakin sajalah Bapak Ibu kepada Allah, yakin dengan janjinya, yakin dengan kemampuannya, yakin kita ini dengan kekuasaannya. Jangan ragu kita. Apa Allah bilang kepada kita, ya? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang betul-betul yakin dia bertuhan kepada aku, tak ragu dia dengan jaminan aku, kata Allah, kami akan berikan balasan yang terbaik dibandingkan amal yang mereka perbuat, kata Allah. Kalau amal kita tak mampu menjamin kita masuk surga, karena amal kita banyak aib dan cacatnya, namun karena kita beramal ikhlas semata-mata kepada Allah, Allah masukkan juga kita dalam surganya karena rahmat dan kasih sayangnya. Begitulah tuh. Allah itu membukakan rahasia dari ibadah kita tadi, supaya kita itu jangan berpaling hati kepada Allah. Kalau kita berpaling hati kepada Allah, mencari sesuatu yang lain kepada Allah, jatuhlah itu kepada syirik namanya. Ya. Jadi jangan pula karena diancam-ancam dalam beribadah. Kalau kita beribadah karena diancam-ancam, tidak ikhlas juga namanya. Ini yang diingatkan Nabi. Laulan naru masajada lillahi sajidun. Kalau Allah tidak menciptakan neraka, maka tak ada orang yang mau sujud kepada Allah. Kenapa orang mau sujud kepada Allah? Karena Allah menciptakan neraka. Daripada masuk neraka, nyawa lebih encak nyawa beribadah. Tua. Masa beribadah daripada masuk neraka lebih baik sholat. Daripada masuk neraka lebih baik kita berbuat amal. Coba kalau neraka tak dibuat, ya, pasti ogah orang Bapak Ibu. Sholat awak, nak sholat awak, nak masuk neraka, ya toh. Itu. Nah, sekarang kita putar logikanya. Ini bahasa Ustaz, tadi bahasa Nabi. Sekiranya surga tak jadi dibuat, surga tak jadi dibikin oleh Allah, lena muajo Bapak Ibu beribadah tuh, surga nak ada doh. Sholat Bapak Ibu neraka sinya. Nggak sholat neraka aja itu. Orang yang mengharap surga pasti dia itu ogah untuk beribadah. Untuk apa kita beribadah? Kita beribadah untuk masuk surga. Sekarang surga tak ada, neraka cuma ada cuma-cuma. Kenapa? Karena surga tak ada, neraka cuma yang ada. Tapi kalau orang sudah ikhlas Bapak Ibu, walaupun surga tak ada, neraka siang aduhnya Bapak Ibu, biarlah masuk dalam neraka asal bersama Allah, aman juga waktu. Kulai mana? Surga tak ada, neraka cuma yang ada. Walaupun neraka yang ada, kalau bersama Allah Bapak Ibu, insya Allah aman tuh. Tapi kalau tidak bersama Allah, ajinjai duit doang.
Jadi hadirkan hati itu bersama Allah supaya tidak gampang kita dalam menjalankan hidup. Dirasa nih mainnya di dalam at-taqwa huna. Jangan hanya bermain-main di bibir, bergelut-gelut di lisan, pandai berretorika dan pandai berbahasa, tapi di sininya kosong dan hampa, Bapak Ibu. Jadi hadirkan hati itu bersama Allah supaya tidak gampang kita dalam menjalankan hidup. Dirasa nih mainnya di dalam at-taqwa huna. Jangan hanya bermain-main di bibir, bergelut-gelut di lisan, pandai berretorika dan pandai berbahasa, tapi di sininya kosong dan hampa, Bapak Ibu. Yo salat tahajud malam, Bapak Ibu, rupanya lari uciang mengajak tikui. Lah takui gak jadi salat tahajud doang. Gua ngaji kete pun kawanan pro sama padampiang dari tangan ya. Disebut nama Allah tak bergetar hatinya, tak ada rasa takutnya. Tapi disebut nama jin, nama hantu, aku cek aku dampung jantung aku dan jina-jina. Mana yang beriman kepada Allah, beriman kepada jin itu? Disebut nama Allah, tak ada getarnya, tak ada merinding nih Padahal katakan iza zukirallahu wajilas qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati, bergetar jiwa, merinding ini kulit, daging, urat, tulang itu bergetar. Tapi tak ada getarannya, tak ada rasa takutnya. Tapi disebut nama jinak, situ hati-hati, itu angkir tuh. Itu dah camin itu dah. Inilah. Apa betul kita itu sudah mukmin indallah? Atau kita mukmin indan nas? Ini hati-hati. Apa benar kita sudah beriman di sisi Allah atau beriman baru di sisi manusia? Jadi jangan kita bersifat munafik di hadapan Allah, karena Allah itu menjelaskan kepada kita. Apa kata Allah? Ya, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu merasa dirimu itu suci, sok makrifat, sok ahli hakikat, sok ahli tarekat dan syariat, sok hamba Allah. Kamu aja tak kenal dengan aku pun tak kenal dengan dirimu, tapi kamu sok kenal, sok baik. Aku yang tahu, kata Allah. Siapa yang suci, siapa yang bersih, kata Allah. Aku yang tahu. Kenapa? Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku mengetahui apa yang rahasia hati dan dirimu, kata Allah. Jadi tidak bisa didustai itu di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjadi rahasia diri kita. Karena Allah yang menjadi rahasia diri kita, dan kita ini adalah nyatanya wujud rahasia Allah. Maka disebutlah diri Bapak insan itu wujudullah. Itu dia. Karena kita ini adalah rahasia diri Allah, rahasia zat ini, rahasia zat, rahasia sifat, asma dan af'al, maka disebutlah insan itu namanya wujudullah. Nyatanya wujud Allah. Tapi Bapak Ibu bukan Allah, jadi ingat ya. Bapak Ibu bukan Allah. Kalau Bapak Ibu bukan Allah, siapa di Bapak Ibu? Inilah nyatanya Allah itu. Karena Allah cuma yang ahad. Ahad itu maknanya Allah itu esa tunggal, ya, satu yang tiada berbilang. Apa maknanya esa tunggal, satu yang tiada berbilang? Maksud ahad itu Allah ini ahad. Ahad itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, itu maknanya tidak ada alam selain Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah. Kalau ada alam dan sesuatu selain Allah, pandang dengan hati bahwa alam dan sesuatu itu, itulah nyatanya wujud Allah itu. Maka ulama, kasyaf, orang-orang arifin, memberikan jalan kepada kita supaya hati kita itu kasab untuk memandang Allah di atas segala-galanya. Apa kata beliau? Ini lihat. Suhudul wahdah bil kasra. Suhudul kasra bil wahdah. Suhudul wahdah fil wahdah.
Nih, lihat untuk mempertajam pandang hati. Suhudul wahda bil kasra. Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya apa? Yang satu itu Allah tuh. Yang satu ini Allah, yang banyak itu adalah sesuatu nih. Pandang yang satu tampak yang banyak. Maksudnya Allah itulah yang wujud pada segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itu yang dikatakan suhudul wahda bil kasra. Allah lah yang wujud pada segala sesuatu. Kenapa Allah yang wujud pada segala sesuatu? Karena Allah itu ahad, esa, tunggal. Esa, ahad, dan tunggalnya itu maksudnya hanya dia semata-mata yang ada. Itulah mutlak di situ. Nah, yang kedua, artinya suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak tampak yang satu. Maksudnya bahwa segala sesuatu ini, inilah nyatanya wujud Allah itu. Segala sesuatu ini, inilah nyatanya wujud Allah. Yang terakhir, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu tampak yang satu. Maksudnya pandang Allah maka yang nampak wujud Allah. Oleh karena itu, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu tidak pernah ada. Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu padahal sesuatu tidak pernah ada? Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu karena sesuatu itu adalah nyata daripada dirinya? Kalaulah sesuatu itu adalah kenyataan dirinya, maka tidak ada kita bisa membandingkan Allah dengan yang lain, karena yang lain juga tidak pernah ada. Yang ada hanya dia semata-mata. Itu pandangan tuh. Supaya betul-betul pandangan kita itu putus memandang Allahnya. Ayatnya wujud Allah tuh. Makanya siapa yang telah mengenal Allah, udah sampai pandangan itu kepada ma'rifat, pada saat itu dirinya itu betul-betul hafuz. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud. Nih lihat, siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang iradat, dan Allah yang hayat. Ketika itu fasadal jasad, hancur dirimu, karam dirimu, tidak ada dirimu lagi. Kalau tak ada dirimu, maka diri Allah lah cuma yang ada. Kalau diri Allah cuma yang ada, maka segala yang ada inilah nyatanya Allah itu. Namun kesempurnaan untuk memandang nyatanya Allah pada alam, maka nyata pada diri Bapak Ibu itu. Disitulah kita memandang dan menilai Allah itu pada diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut namanya manusia, manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut insan, namun insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Namun siapa insan, siapa manusia, siapa orang itu? Insan, manusia, dan orang itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Tidak ada yang lain selain daripada aku. La maujud bil haqqi illallah. Itulah maknanya la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah semata-mata. Tidak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, ketika itu kita sudah menyandingkan Allah dengan yang lain, atau kita menyandingkan Allah dengan diri kita sendiri. Itu dia sebut namanya syirik. Jadi jangan sampai terlihat rasa keakuan diri kita yang berbuat di situ. Hanya Allah semata-mata di sana. Kalau kita sudah mengenal Allah, Bapak Ibu, maka apa kata Rasul? Tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah. Berbuatlah kita dengan perbuatan Allah. Memandanglah kita dengan pandangan Allah. Berkalamlah kita dengan kalamnya Allah.
jangan ada rasa apa diri di situ yang wujud dan berkalam tuh. Apa kata Allah? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana dia tahu. Sesungguhnya hamba-Aku apabila dia telah Aku cintai, telah Aku angkat derajatnya menjadi wali dan kekasih Aku, kata Allah, qataltu, Aku bunuh dirinya, Aku hapuskan dirinya, Aku buat dirinya itu tiada, Aku buat dirinya itu tuli, Aku buat dirinya buta, Aku buat dirinya itu bisu, bodoh, lemah, papa, mati. Ketika telah Aku matikan dirinya, wa ana dia tahu, Akulah pengganti daripada dirinya itu. Rupanya kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tiada itu ada. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat. Kesempurnaan bisu itu berkata. Kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah itu adalah kudrat kuasa. Kesempurnaan papa itu ada berkehendak. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada hanya Allah. Kalaulah Allah yang sebenar ada, lalu siapa yang sebenar-benarnya mendengar? Allah. Siapa sebenar-benarnya hidup? Allah. Tidak ada di siapa-siapa. Disitulah Bapak Ibu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Barulah amal kita itu dikatakan amal ma'rifat. Amal yang telah mengenal yang dia sembah. Amal yang telah sampai. Amal yang telah putus. Amal yang sampai, yang putus, yang ma'rifat itu adalah amal yang tidak ada lagi dirinya merasa dirinya di situ yang beramal. Yang beramal itu hanya Allah. Itu maksudnya. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang merasa diri engkau yang sholat ya Muhammad. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Karena tidak ada yang lain melainkan adalah Aku. Engkau itu yang aku itu yang engkau itu. Karena Muhammad itu adalah kenyataan Aku. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Aku, maka kenyataan Aku itu tiada diri Aku tuh. Sekarang mana yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu tuh? Lihat, jangan Nabi Muhammad pula nanti salah-salah memahaminya. Mana yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan sebagai kenyataan Allah. Yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya ruhnia. Siapa ruh itu? Lihat, yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu itu ruh. Ruh ini yang dikatakan Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah, ada utusan Allah. Siapa Rasul Allah? Siapa utusan Allah? Siapa ruh itu? Ruh inilah yang disebut namanya sifat Allah. Lihat, sifat Allah yang 7 itu Bapak Ibu. Nah, sifat Allah yang 7. Sifat Allah yang 7 itu, ini yang maksudnya tadi, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat itu, inilah yang Ustaz katakan namanya dengan Muhammad. Ini yang Muhammad namanya tuh. Muhammad. Muhammad itu memuji. Siapa yang memuji? Yang memuji itu adalah sifat-sifat yang 7 ini yang disebut Muhammad. Kalaulah sifat ini memuji, siapa yang dipujinya? Yang dipujinya itu adalah zatnya. Sifat memuji zat. Siapa nama zat itu? Zat itulah yang bernama Allah. Nah, Muhammad memuji zat. Muhammad memuji Allah. Muhammad menyembah Allah. Kalaulah Muhammad memuji dan menyembah Allah, siapa Muhammad? Muhammad itu adalah kezuhiran diriku. Muhammad itu zuhir aku. Aku batinnya tuh. Disitulah letaknya. Zat dengan sifat tidak pernah bisa diceraikan. Sifat itu sebenarnya zat itu. Apa sebabnya? Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Karena nyatanya zat itu kena sifat, zuhirnya sifat itu kena zat.
Nyatanya zat karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. Ya, sifat itu bukan di luar zat. Sifat itu ada di dalam diri zat. Zat itu diriku, sifat itu kelakuan aku. Diriku bernama Allah, sifatku, kelakuanku bernama Muhammad. Itu maksudnya. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad karena Allah. Maka Allah dan Muhammad. Muhammad dengan Esa dia. Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Sampai namanya Bapak Ibu cie jurang itu, sama saya itu. Allah tuh namaku. Ya, ku itu siapa tuh? Kunya Tuhan tadi, kunya Tuhan, Allahnya. Kan Allah cuma yang ada kan? Allah tuh namaku. Muhammad itu adalah wujudku. Adam itu, nih Adam itu rupaku. Insan itu rahasiaku. Orangnya satu juga tuh ya. Makanya dikatakan wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupanya si Rahman. Bukan Abdurrahman. Tapi nyata dia pada Abdurrahman tuh. Sesungguhnya insan itu adalah rupanya Ar-Rahman Allah tuh. Yang kedua, dikatakan Allah wa khalaqa Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupanya sendiri. Lalu siapa Adam tuh? Lihat Adam. Adam tuh ada berapa hurufnya, Bu? Apa huruf Adam tuh? Alif, apa lagi? Dal, apa lagi? Lihat nih. Ini bukan ilmu ta'ati nih, bukan ilmu cocologi. Makanya dikatakan oleh Arabillah itu kullu ayatin wa harfin wa nuqtati minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Alif maknanya Allah. Dal maknanya dalil. Mim maknanya Muhammad. Allah dalil Muhammad, maksudnya Allah itu kenyataan Muhammad. Allah itu betul-betul nyata pada Muhammad. Muhammad itulah akan kenyataan wujud diri. Untuk memandang akan kenyataan diriku yang disebut Muhammad, nyatalah pada Adam. Adam itu artinya apa tuh? Tiada. Kalau Adam itu tiada, siapa yang ada? Yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Adam itulah kenyataan rupanya Allah itu. Ya, dikunci kalimatnya. Ini bahasanya agak tajam dikit. Jangan tidur Bapak Ibu. Yang menjadikan Adam itulah rupanya yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itulah rupanya yang jadi Muhammad. Yang menjadikan insan itulah sebenarnya yang jadi insan. Yang menjadikan diri itulah sebenarnya yang jadi diri. Siapa yang menjadikan Adam, Muhammad, insan dan diri itu? Ya Allah. Kalau Allah, maka dialah semata-mata. Tidak ada siapa-siapa di situ, hanya Allah itu. Kalau Bapak sudah mengenal Allah, Ibu sudah bermakrifat kepada Allah, kalla lisanahu, keluh lidah kita. Jangan disebut-sebut juga lagi itu, ya. Sebab kalau disebut beda nanti maknanya. Kenapa? Lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Ya. Cobalah Ustaz tanya sama Bapak Ibu. Coba sabut mic Bapak Ibu, mic. Yang mana yang itu nih? Mana mic-nya ini? Coba sebut meja. Mana meja? Nih, nih, ini meja. Mana meja? Ini apa nih? Makanya kalau sudah kenal, kala lisan, jangan disebut-sebut juga lagi. Kalau disebut, maka rancu maknanya. Itu maksud Ustaz. Kalau Bapak Ibu sudah paham, diceritakan juga lagi, ditanya-tanya juga lagi, makin kabur pahamnya. Jadi orang yang sudah ma'rifat, kala lisanahu la sautin wala harfun bil haqqi ilallah. Duduknya makom diam.
Diam di dalam paham, paham dalam keheningan, hening di dalam kesadaran. Sadar sesadar-sadarnya, diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Allah lah yang sadar bahwa dirinya itu adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu kata Allah. Tidak ada kata siapa-siapa di situ. Ini yang disebut orang yang sudah makrifat. Diam, tak boleh disair-sairkan Bapak Ibu. Ya, rahasiakanlah diriku itu pada insan. Walaupun insan itu kenyataan aku, tapi sepula insan itu adalah insan. Jangan disebut insan itu Allah. Sembunyikan itu Bapak Ibu. Itu rahasianya. Makanya orang yang sudah sampai kepada ma'rifat, maka situlah terbuka namanya sir. Itu rahasia. Sir itu rahasia namanya. Mana yang rahasia pada diri Bapak Ibu? Yang ruh itu. Ya, ruh itu yang katakan rahasia wujud rahasia wujud Allah. Mana yang rahasia wujud Allah tadi? Itulah sama basar kalam ilmu kuda iradat itu. Sama basar kalam ilmu kuda iradat itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itu zahirnya aku dan akulah batinnya. Kalau tak zahir sifatnya, tak zahir namanya Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu, maka tak sempurna Allah itu. Tidak bisa Allah itu dikenal. Ya, makanya Allah bilang, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia dari satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Ini dah puncak gaji ini mau terakhir. Agak-agak tinggal saya Bapak Ibu. Kalau kantor-kantor tungke-tungke nata. Ini dah ujung-ujung gaji ini. Jangan salah paham nanti ini. Apa kata Allah? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut? Karena belum ada nur. Jangankan nur, Tuhan yang bernama dengan Allah pun juga belum ada. Belum bisa disebut. Ya. Jangankan langit dan bumi, surga, neraka, lu nadoleh, aras, lu kursi, mahfuz belum ada lagi. Nur juga belum ada, namanya juga belum bisa disebut. Kenapa belum bisa disebut? Karena dalam keadaannya batin. Batin. Batin itu apa namanya itu? Apa arti batin? Tersembunyi. Karena dia tersembunyi tidak bisa disebut. Karena dia tersembunyi tidak bisa dikenal. Karena dia tersembunyi tak bisa kita menceritakan dan menjelaskannya. Walaupun dia batin, jangan dibilang tidak ada. Dia ada tuh. Ya, bukan tidak ada. Ada, tapi nggak bisa dikenal. Lalu bagaimana dia bisa dikenal? Ini lihat. Apa kata Tuhan? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenal, ya, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, tapi dia menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Ya, liya'rifani. Supaya dia mengenal aku lah wujud dan nyata pada dirinya. Maka karena Allah ini ingin dikenal, lalu dia menzohirkan dirinya. Menzohirkan, ini ya, Allah itu zohir dan batin. Allah menzohirkan dirinya. Kalau bahasa tauhidnya, Allah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya. Kalau Allah ingin menampakkan dirinya supaya bisa dikenal, bisa diceritakan, maka disitulah maknanya dia zohir. Yang batin itu betul-betul zohir. Padahal yang batin itu sudah zohir juga, sudah. Dia mentajalikan dirinya. Ketika dia mentajalikan dirinya, menzohirkan dirinya, maka tajali dan zohirnya dirinya itulah disebut namanya dengan nur. Nih. Disebut namanya dengan nur. Maka disitulah Allah mengatakan Allah nurus samawati wal ard. Allah itu
nur. Yang batin tuh betul-betul nyata dia. Nyatanya berupa nur. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan, maka disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya dengan nur ilahi, nur Tuhan. Itu yang pertama. Karena nur ini tempat memandang nyata dirinya, nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebut juga lah namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Nur Ilahi itu juga orang Bapak Ibu. Ini istilah aja nih. Ini yang Ustaz maksudkan dengan bahasa kias. Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Kalau bahasa torikatnya, Allah bercermin pada dirinya. Makanya kalau Allah bercermin, maka diri siapa yang nampak pada cermin tuh? Contoh lagi nih ya. Jadi ibu bapak berkaca tadi di rumah, berkaca bercermin. Nah, bapak ibu jujur nih sama Ustaz. Nampak tak diri Ustaz tadi ketika bapak ibu bercermin di rumah? Nampak tadi? Hah? Nampak atau tidak? Oh, bapak ibu. Lihat, ini berbeda ini nih. Makanya jangan ngantuk dulu. Mereka ngantuk ya. Nah, ketika bapak ibu bercermin di rumah nih, nampakkah diri Ustaz dalam cermin itu tadi ketika bapak ibu bercermin? Tidak kan? Tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Ini ibu jawabnya apa? Kenapa tidak nampak di Ustaz di situ? Hah? Belum itu jawaban yang benar tapi salah. Bapak-bapak, kenapa tak nampak di Ustaz di situ tadi? Hah? Ustaz tak di situ, benar tapi salah juga baru. Jawabannya, kenapa tidak nampak di Ustaz di situ? Karena yang bercermin itu adalah Bapak Ibu, maka pantas ada Ustaz di situ. Karena Bapak Ibu yang bercermin. Kalau Bapak Ibu yang bercermin, maka yang nampak di Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kenapa tak nampak di Ustaz di cermin? Karena Bapak Ibu yang bercermin. Bapak Ibu yang berdiri itu. Sekarang Allah yang qiyamuhu binafsihi. Allah yang wujud berdiri dengan sendirinya. Ketika Allah wujud berdiri dengan sendirinya, maka siapa yang nampak di dalam cermin ketika Allah itu bercermin tuh? Siapa yang nampak? Yang nampak adalah diri Allah, karena Allah yang bercermin. Nah, ini bahasa kias. Apa maknanya yang cermin itu? Mana yang dikatakan cermin? Yang dikatakan cermin itu, lihat. Nah, ini naikkan ke atas. Yang dikatakan cermin Allah, Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Nur ini yang disebut namanya cermin Allah. Ya. Nur ini yang disebut namanya cermin Allah. Nah, sekarang nur yang disebut cermin Allah itu sudah nyata pada langit dan bumi. Nah, ini maksudnya Allah nurus samawati wal ard. Allah tuh nur. Nur itu cermin Allah. Kalaulah nur itu cermin Allah, sekarang nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Rupanya langit dan bumi inilah yang disebut namanya cermin Allah. Kalaulah langit dan bumi ini disebut cermin Allah, maka cermin inilah tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Cermin inilah tempat memandang nyatanya mazhar Allah. Cermin inilah tempat memandang rupanya Allah. Ya. Namun kesempurnaan cermin Allah, kesempurnaan tempat memandang nyatanya wujud Allah, maka sempurnalah pada insan. Insan itulah sempurnanya tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Itu bahasanya. Ya, sekarang kita sempurnakan bahasanya dari sisi ilmu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Lihat, kan Allah yang bercermin tuh. Nah, kalau Allah yang bercermin, Allah cuma yang ada, maka secara syariat
insan ini yang disebut namanya dengan hamba Allah. Nah, hamba dia Allah. Secara ilmu syariatnya, karena Allah yang bercermin secara bahasa syariat, maka insan itu disebut hamba Allah. Yang kedua, insan itu secara thariqat disebut namanya cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Insan itu secara ilmu hakikat disebut wujudullah, nyatanya Allah, wujudnya Allah. Insan itu secara ilmu ma'rifat tiada lain Allah, wa sifati la ghairi, tidak lain adalah aku. Itu sempurna itu. Karena diri kita ini tempat memandang nyatanya wujud Allah, tempat memandang cerminnya Allah, maka disebutlah dia itu sebagai ainullah, itu nyatanya Allah. Tapi Bapak Ibu bukan Allah. Jangan jadi Fir'aun 2024 lah mereka. Nah, makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, bukan ingin jadi Allah, bukan ingin ngaku-ngaku Allah, bukan pula ingin merampok hak Allah, dan bukan pula ingin menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah cuma yang tunggal, hanya Dia satu-satunya yang ada. Karena Dia cuma satu-satunya yang ada, maka diri kita inilah kenyataan untuk memandang diri yang tunggal itu secara sempurna. Disitulah Bapak Ibu betul-betul sampai kepada liqa dan musyahadah seperti yang disampaikan oleh Nabi, innakum satarawna rabbakum iyana, bahwa kamu betul-betul melihat Allah itu nyata senyata-nyatanya. Caranya ketika kamu telah betul-betul tiada, ketika kamu telah betul-betul tuli, ketika kamu telah betul-betul buta, bisu, lemah, papah, mati, ketika itulah kamu telah menyaksikan Allah yang nyata pada dirimu sendiri. Makanya orang-orang arif ilah mengatakan dalam bahasa syairnya, tidak susah mencari bila ada pada bambu, tidak susah mencari Allah, Allah sudah wujud dan nyata pada batang tubuh, zahir dan batin itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Lepas saya nyawa mengaji, mulai panik aku. Ya, mungkin itu. Sekarang kita buka pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya Pak, ini pertanyaan saya dari orang tua. Kalau Allah menciptakan wajah Adam seperti wajahnya, berarti wajah kita ini adalah wajah Allah. Itu saya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, lalu kita setelah takbiratul ihram kita baca, ini wajahku wajah Dia. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Allah. Bagaimana cara memandang wajah Allah? Untuk menghadapkan wajah kepada wajah Allah, cara memandang dan menilainya, pandang dan tilihlah kepada wajah sendiri. Wajah sendiri itulah nyatanya wajah Allah. Karena diri kita ini, inilah wujudnya Allah. Disitulah dikatakan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka di situ yang ada itu wajah aku. Nah, sekarang kita lihat mana wajah Allah secara umum. Nah, wajah Allah ini sekalian alamnya, wajah Allahnya. Sekarang kalaulah wajah Allah itu sekalian alam, tentu kita memandangnya kepada kesempurnaan wajah Allah. Untuk memandang kesempurnaan wajah Allah pada sekalian alam, itulah pada insan. Rupanya wajah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang wajah Allah. Ditilik lagi pada insan, wajah Allah pada insan itu hanya yang wajah Allah. Itu maknanya, siapa yang bernama wajah Allah itu? Maksudnya siapa namanya wajah Allah itu? Nama Allah itu, wajah nama Allah itu namanya Muhammad. Muhammad itu yang wajah Allah. Muhammad itu yang wajah Allah, karena Muhammad itu tempat memandang nyatanya Allah. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang nyatanya Allah, maka Muhammad itulah wajah Allah. Sekarang Muhammad itu inilah disebut namanya insan. Zahir dan batin. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa
tubuh dan ruh, itu disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya wajah Allah. Udah betul tuh Pak? Coba. Ada lagi? Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Iya. Ada satu pengajian mengatakan nur rahmat yang dikatakan ayo. Apakah pandangan Pak Ustaz tentang nur dan rahmat ayo ibarat cahaya? Adakah itu dikatakan nur? Iya. Ya, penjelasan pada Ya. Nur itu tak boleh diartikan dengan cahaya. Ya. Nur itu ya maknai ya dengan terang. Ya, nur itu maknanya terang dengan cahaya. Kalau cahaya nanti ada yang putih, ada yang hitam. Ya. Nur itu maknanya adalah terang. Pilih lagi. Terang itu jelas tuh. Jelas itu adalah nyata. Nyata itu adalah wujud. Maka segala yang wujud ini yang nur. Segala yang nyata ini yang nur. Segala yang terang dan jelas itu yang nur. Ini nyata nih Pak. Nur nih. Ini terang nggak nih? Nur nih. Diri Bapak nyata dan wujud nggak? Nur itu. Maka yang nur tadi itu yang sekalian alam tuh. Kesempurnaan nur pada sekalian alam, sempurna pada diri Bapak atau nur. Siapa nur itu? Nur itulah yang disebut namanya wajah Allah, cermin Allah, kenyataan Allah. Kenyataan Allah itu tiada lain adalah Allah. Itu bahasa hati. Tidak boleh dizahir-zahirkan tuh. Nah, kenapa Ustaz zahirkan? Untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Sebab kalau tidak disebutkan, nggak ngerti Bapak Ibu tuh. Nur yang Ustadz maksud sebagai wajah Allah, kalau Ustadz diam saja, Bapak Ibu paham nggak Bapak Ibu tuh? Enggak. Ustadz ungkapkan, Ustadz ceritakan dan Ustadz jelaskan supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Setelah Bapak Ibu paham dan mengerti, diamlah Bapak Ibu. Nanti kita pulang diam-diam saja boleh. Itu artinya Pak. Nur. Ya. Saya ada sedikit keliruan di sini. Tadi Ustaz ada yang ceritakan apa sahaja yang kita lakukan hati kita tak bersama Allah. Tapi bila kita lihat balik peringkat makrifat, ia saja wujud. Jadi bercanggah dari hati kita bersama Allah dan bila makrifat Allah saja. Dan bila kata bersama dan menjaga pun. Iya. Ustaz menjelaskan. Baik Bapak Ibu, Ustaz dari awal sampai akhir sampai Ustaz duduk dan minum. Ustaz membukakan rahasia Allah itu pertama dari sisi ilmu syariat fikih, yang kedua dari sisi ilmu tarekat tasawuf, yang ketiga dari sisi ilmu hakikat tauhid, dan yang keempat adalah dari sisi ilmu ma'rifat hikmah. Ketika Ustaz menggunakan bahasa kun ma'allah, karena itu adalah ucapan Nabi, hiduplah kita selalu bersama Allah, itu adalah bahasa tarekat, supaya hati kita itu selalu hadir bersama Allah. Makanya Nabi itu cara mengaktifkan rasa bersama Allah, maka Nabi selalu mengajarkan umatnya setiap perbuatan itu awali dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maknanya secara harfiah dengan nama Allah, Allah yang Rahman dan Rahim. Itu artinya tuh. Makna hakikatnya bukan dengan nama, tapi dengan Allah yang Rahman dan Rahim. Itu tarekat. Makna ma'rifatnya bukan dengan Allah, Allah yang Rahman dan Rahim. Maka disitulah letak rahasianya. Bismillah itu batu basor artinya. Sin itu sama, mim itu mutakalim, itulah Allah. Yang basor, yang sama, yang mutakalim itu Allah, Allah yang Rahman dan Allah yang Rahim. Ketika kita telah duduk pada maqam ma'rifat, tidak ada lagi bahasa bersama Allah. Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Nah, kalau kita ada paham Allah yang wujud dan Allah yang ada, maka tidak ada pula kata-kata Allah yang wujud dan Allah yang ada. Kalau Allah sudah wujud dan ada, jangan dibilang Allah juga wujud-wujud juga lagi. Kalau wujud pasti ada yang mewujudkannya. Padahal Allah sudah wujud, tidak perlu diwujud-wujudkan.
Allah itu sudah nyata, tak perlu dinyata-nyatakan.